tidak sesuai dengan aspek konstitusi negara, apalagi tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat. Ya, Wajib DPR menggunakan kekuatan itu. ya. Kontrol aspek budgeting misalnya, kondisi-kondisi kritis kayak begini dalam soal mendistribusikan kebijakan pembangunan, maka setiap bupati mengeluarkan uang itu harus berkoordinasi aktif dengan DPR. Alur keuangan itu kemana? Itu DPR harus tahu persis, dan apapun bentuk konsekuensinya bupati bertanggung jawab terhadap DPR pada kesimpulannya. Ya, kalau bupati dalam posisi bergening kayak setingkat itu kemudian ada problem, justru DPR memiliki taring besar dalam bentuk hak angket, bisa dapat memecat bupati, karena itu harapan kita adalah soal ke depan, Ulis terpilih atau tidak, tetapi ini menjadi perhitungan estafeta. Karena Pak Isnain sudah berada di dalam sistem. Kalau sudah di dalam sistem, maka di dalam pikiran Pak Bupati bahwa Bupati itu punya atasan anak DPR. Itu konstitusi yang menyatakan. Ya. Konstitusi yang menyatakan bahwa MPR itu adalah lembaga tertinggi negara dan bertanggung jawab hanya secara hukum. Kan begitu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Karena itu check and balance ngana kita itu harus ada. Kalau tak ada, harus, ngana kita itu harus dalam porsi yang benar, dalam porsi yang halal, sepanjang kita tidak mengkhianati kepentingan rakyat. Ngana kita itu kan harus ada check and balance dalam bentuk kebijakan bupati dan istimewa, harus didudukan pada kerangka terbuka maupun tertutup untuk mencapai normalisasi kekuasaan. Kalau itu tidak ada di pikiran Ulis tapi dan pada akhirnya ketersinggungan soal lembaga tertinggi ini legislatif dalam hal ini yang telah diayomi oleh Pak Isnain, ini problem. Kalau sudah problem, bagaimana nasib rakyat soal antara eksekutif dan legislatif? Ada disintegrasi kepentingan internal. Ya sudah dipastikan ini tidak terurus rakyat. Karena orang tua bakal lagi di atas, rakyat tidak terurus, anak di bawah tidak terurus. Bagaimana cara pandang yang profesional, maka tidak perlu dijadikan gap politik dan gap kepentingan pembangunan dalam soal check and balance, saling mengerti, menerima dan memberikan dalam hal bentuk ya kesejahteraan. Ya, kalau memang apabila sistem itu baik, walaupun orang penjahat tetap baik juga. Iya. Tapi kalau sistem itu buruk, orang baik pun jadi jahat. Ini menarik. Takutnya seperti itu. Iya, ini menarik. Mental itulah. Ini menarik, sistem tadi soal hak angket. Seorang anggota DPR ya harus. Iya. Kalau soal hak angket itu kita bicara adalah bagaimana bentuk konstitusi lahir di negara kita. Ya. Persoalan pertanyaan yang menarik itu, kita memiliki panglima besar itu adalah soal hukum. Ya. Jelas itu. Persoalan terbesar adalah tadi soal sistem. Apapun bentuk ada orang-orang terbaik yang dimobilisasi dalam pemerintahan dan legislatif misalnya. Pak Isnain ini kita menghormati, ya, dimobilisasi itu adalah partai PKS. Bagaimana historis partai PKS ini lahir dalam cita-cita mengawal negara dalam bentuk kebijakan yang beradab? Yang jadi pertanyaan besar itu tadi. Menarik memang tema yang disampaikan oleh Bapak Isnain selaku DPR di partai politik, terpilih DPR dari partai PKS, menginginkan bagaimana negara ini negara yang beradab. Yang jadi persoalan adalah ketika Pak Isnain menyatakan bahwa siapapun yang dimobilisasi ke lembaga institusi negara dalam hal ini DPR dan lain sebagainya, tetapi kalau sistem negara kita model ini, contoh misalnya kita mengkaji lagi historis bagaimana lahir konstitusi negara. Konstitusi negara kita kan asas Eropa kontinental. Kalau asas Eropa kontinental berarti proses produk kekuasaan ini lahir dari negara Belanda. Itu fakta loh, produk konstitusi kita. Apalagi dalam soal kebijakan-kebijakan diambil oleh DPR dalam memutuskan rancangan konstitusi negara tanpa ada transformasi nilai-nilai tertentu, misalnya nilai adatnya, nilai sosialnya, nilai budayanya. Fakta di mana-mana.
ada perda yang sangat bertentangan dengan aspek kehidupan rakyat. So, misalnya transformasi nilai keagamaan tidak terangkum di dalam. Contoh terbesar ini keagamaan Halmahera. Ada perda yang kemudian diadopsi, diizinkan prostitusi, diizinkan penjualan-penjualan yang seharusnya rakyat tidak bisa gitu mengonsumsi, diberikan. Ini kegagalan negara dalam bentuk mengawal agenda kepentingan prostitusi. Bagaimana orang yang dimobilisasi dalam bentuk kepemimpinan yang baik dan menjalankan sistem? Ini kan soal problem yang terbesar itu. Nah, karena itu ke depan Paisnain aktif ber-DPR, ya keputusan harus keputusan normatif. Bupati dan legislatif harus difikirkan bahwa ketika kita orang mengurusi sistem yang ada sangat bertentangan sekali dengan aspek cita-cita negara yang beradab. Harus ada gagasan strategis untuk melakukan amandemen seluruh konstitusi yang bertentangan. Itu salah satu. Nah, karena itu kita berharap bahwa bupati ke depan terpilih oleh tapi saling nego apa yang ada di dalam konstitusi. Kalau itu kemudian diamandemen harus mengiyakan dalam soal kebijakan, karena memang betul apa yang disentil oleh Paisnain, konstitusi inilah yang membuat, sistem inilah yang membuat kita bisa tidak terbaik dalam soal menjalankan roda pemerintahan. Karena pengkondisional dan pendeteksian Paisnain jelas dengan konstitusi dasar negara kita masih ada produk-produk Belanda yang ditinggal. Saya setuju itu, harus ada amandemen stas. Kan itu terhadap Paisnain. Kan menurut Paisnain bagaimana kira-kira? Jelas. Kan begitu terhadap. Karena kita lihat undang-undang ini kan harus pemerataan, keadilan di situ. Betul. Kayak dalam pasal 33 Iya. semua air kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Betul. Betul. Ini kan dia pincang. Iya. Menjalankan undang-undang sampai sekarang kan masih pincang-pincang. Betul. Betul. Inilah memberikan hak penuh kepada rakyat itu. Karena dia terbentuknya suatu negara, suatu daerah. Karena ada rakyat. Setuju. Maka suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul. Itu konsep. Suara Tuhan ini rakyat juga ada punya hak. Iya, betul. Untuk dinamakan dengan apa? Kudeta kepemimpinan itu kan lewat institusi, yaitu partai, yaitu lewat DPR. Iya. Untuk bisa wakil dapat rakyat memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengakomodir hak-hak rakyat. Saya kira begitu, betul. Kesimpulannya sebenarnya rakyat ini besar. Iya, itu yang tadi Paisnain sempat menyampaikan bahwa bupati itu adalah bertanggung jawab terhadap DPR. Ya. Tadi kan Paisnain benar banget apa yang disampaikan, bahwa ketika negara ini terbentuk karena ada eksistensi rakyat, karena ada rakyat. Itu konstitusi loh. Ya. Konstitusi menyampaikan bahwa sekelompok orang yang kemudian membentukkan sebuah negara, berarti kan sekelompok rakyat gitu loh. Ketika ada rakyat berarti ada negara. Itu pasti. Kalau tidak ada rakyat, pasti tidak ada negara. Itu berarti dapat kita berkesimpulan bahwa lembaga yang paling tertinggi yang diberikan amanat oleh rakyat adalah DPR. Karena itu bupati tidak boleh ego sekretariat dalam pengambilan keputusan. Atau menurut Paisnain bagaimana? Kalau itu terjadi, berarti pertanyaannya kan, apakah Anda sudah bosan hidup di dunia? Apakah Anda sudah bosan hidup di dunia? Atau terima kasih pagi ini kita berbincang dengan Bapak Saumanta, Bapak Hutan Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.